It's all covered in today's China Truths. Satu lagi pabrik yang mati. Bukan ditangguhkan, bukan sedang menyesuaikan produksi, bukan sedang menunggu pesanan. Mati, ditinggalkan, runtuh, rak-rak di dalamnya sudah dibongkar. Ditumpuk menjadi gunungan besi tua seperti batu nisan dari sebuah era yang tidak akan pernah kembali. Ini bukan rak murah. Rak-rak ini dulunya menopang impian, mata pencaharian, dan masa depan. Sekarang mereka dijual per kilogram. Ini bukan kejadian terisolasi. Ini adalah Dongguan. Dan Dongguan dulunya adalah jantung dari keajaiban manufaktur China. Sebuah perusahaan berusia 37 tahun telah bangkrut di sini. Selama hampir 4 dekade, tempat ini berdiri sebagai tolok ukur dalam industri percetakan, tempat yang diimpikan oleh banyak pekerja untuk dimasuki. Saat itu, bahkan suster Ping pun tidak bisa masuk. Pada masa puncaknya, perusahaan ini menghasilkan output 1,6 miliar yuan setiap tahun. Hari ini, perusahaan tersebut memikul utang 1,4 miliar yuan dan didorong ke arah restrukturisasi kebangkrutan. Nama yang dulunya melambangkan stabilitas, kini melambangkan keruntuhan. Di puncak masa kejayaan, perusahaan ini meraup kekayaan dari bisnis pengemasan. Ketika masa kejayaan memudar, ia mengambil taruhan nekat dan menyeberang ke penjualan bir, sebuah lompatan berbahaya lintas industri. Kini, setelah kehilangan martabatnya, perusahaan ini terbuka untuk dinikahi, bersedia menjual dirinya kepada siapa saja yang mau menanggung bebannya. Ini bukan lagi sebuah strategi. Ini adalah bertahan hidup dengan segala cara. Sejak awal tahun ini, berita buruk mengalir keluar dari Kuantung seperti air bah yang melewati bendungan jebol. Pabrik-pabrik kecil dan menengah di Dongguan tutup satu persatu karena rantai modal yang terputus. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah ini. Bahkan pabrik-pabrik besar yang telah bertahan selama puluhan tahun, pabrik yang telah melewati berbagai krisis di masa lalu, kini runtuh atau melarikan diri. Pukulan berat lainnya datang ketika sebuah pabrik berusia 26 tahun yang mempekerjakan lebih dari 10.000 pekerja di masa puncaknya melihat pesanan merosot hingga 40%. Pabrik mainan Chongrang Dongguan tidak bisa bertahan lagi. Dewan Direksi Hong Toys membuat keputusan akhir, penghentian produksi, likuidasi, penutupan. Seorang produsen yang dulunya memimpin industri diam-diam keluar dari sejarah, meninggalkan bengkel-bengkel kosong dan desahan yang tak terhitung jumlahnya. Ini bukan kemunduran yang lambat. Ini adalah kepanikan massal. Hanya dalam waktu 2 hari, sebuah pabrik besar di Dongguan yang mempekerjakan puluhan ribu orang tutup dalam semalam. Tanpa peringatan, tanpa masa transisi. Suatu hari pabrik itu ada, hari berikutnya menghilang. Di Foshan, produsen pintu dan jendela lenyap begitu saja secara mendadak. Ini bukan rumor. Hal-hal ini terjadi secara nyata. Hari ini, membuka pabrik, besar maupun kecil, hampir sama dengan bunuh diri. Tepat setelah hari tahun baru, pendaftaran penutupan mulai menumpuk. Mesin-mesin baru, lebih dari 20 unit untuk satu model, tiba di gudang tanpa ada pembeli yang terlihat. Menjelang akhir tahun, pabrik-pabrik garmen melarikan diri secara massal. Panu melihatnya lebih dulu. Hiu menyusul. Beberapa pabrik tutup dalam semalam. Pekerja bangun dan tempat kerja mereka sudah hilang. Tidak ada perpisahan, tidak ada kompensasi, hanya pintu yang terkunci. Dan itu bukan hanya pabrik. Banyak orang belum menerima gaji selama 6 bulan. Bahkan yang lebih mengejutkan, beberapa sekolah belum membayar guru selama hampir setengah tahun. Pikirkan hal itu. Guru memikul beban kerja yang sangat berat setiap hari. Mereka mengelola kelas, tekanan dari orang tua, penilaian yang tak ada habisnya, dan dokumen yang tak berujung. Sekarang bayangkan melakukan semua itu selama 6 bulan tanpa bayaran sementara gaji Anda diam-diam dipotong hingga upah pokok minimum yang sangat kecil. Para guru memberitahu saya bahwa menjadi pendidik telah menjadi hal yang tak tertahankan. Di permukaan, masyarakat menyebut mereka insinyur jiwa manusia. Di balik pintu tertutup, mereka mengemis untuk bertahan hidup. Saya dulu percaya pekerjaan pemerintah adalah perisai seumur hidup, yang disebut mangkuk nasi besi. Namun memegangnya justru membuat saya dipenuhi kecemasan. Saya bekerja lebih keras setiap tahun, namun pendapatan saya menyusut setiap tahun. Setelah membayar hipotek, tidak ada yang tersisa. Keterampilan apa yang saya dapatkan? Rapat yang tak ada habisnya, pekerjaan kertas, pidato publik yang berputar-putar tanpa ada kemajuan. Sekarang penurunan ekonomi telah tiba dengan kekuatan penuh. Pendapatan fiskal turun. PHK dan pengurangan karyawan menyebar di mana-mana. Di beberapa provinsi, bahkan guru, dokter, dan pegawai negeri menghadapi gaji yang ditunda atau dipotong.
Saya tidak pernah membayangkan guru di Shenzhen, kelompok yang dianggap paling aman, akan terseret ke dalam badai ini. Pemotongan gaji di Shenzhen dilakukan secara halus. Bukan pengurangan secara langsung, tetapi pembatalan subsidi secara diam-diam. Hasilnya tetap sama. Pendapatan runtuh. 3 dari teman sekelas saya dari Universitas Top 985, semuanya dengan gelar master, gajinya dipotong. Gaji suami saya dipotong pada bulan Juni, lalu dipotong lagi pada bulan November. Saudara laki-laki saya menyusul. Kakak ipar saya yang bekerja di perusahaan asing terkemuka baru saja dipotong beberapa hari yang lalu. Dalam satu keluarga, 3 dari 4 orang dewasa yang bekerja mengalami pemotongan gaji tahun ini, probabilitas sebesar 75%. Rata-rata pengurangan adalah 20%. Ini bukan sekadar nasib buruk, ini adalah sistem yang sedang tertekan. Pekerjaan semakin sulit ditemukan. Bersaing dengan pekerja yang lebih muda terasa sia-sia. Bahkan berpindah perusahaan berarti mulai dari nol. Seorang kolega yang di PHK merapikan mejanya hari ini. Kantor terasa hampa. Keheningan menggantikan tawa. Orang-orang merasa lega hanya karena masih memiliki tempat duduk, sampai mereka menyadari gaji mereka sendiri telah turun 30%. Sebelum Mei, suami saya mengendarai truk semi-trailer. Pemotongan gaji berubah menjadi PHK terselubung. Dia tinggal di rumah menganggur selama sebulan. Di bulan Juni, dia menemukan pekerjaan baru. Kami berencana untuk melunasi pinjaman mobil dalam setahun dan menabung untuk pelunasan awal hipotek. Kemudian krisis lain melanda. Pendapatannya turun lagi. 3.000 yuan hilang. Kami tinggal di Bengbu, Anhui. Pendapatan gabungan kami nyaris tidak melebihi 10.000 yuan sebulan. Pembayaran hipotek dan mobil saja memakan lebih dari 8.000 yuan. 2 anak menambah tekanan yang konstan. Suami saya terjaga di malam hari, tidak bisa tidur. Dia baru berusia 35 tahun. Dia seharusnya berada di masa puncaknya. Sebaliknya, rambutnya mulai memutih. Gaji bulan ini belum tiba. Bos bilang mungkin bulan depan. Seorang kolega yang bepergian di sana bercanda dengan gugup, bagaimana jika perusahaan menghilang sebelum saya kembali? Ketakutan itu tidak lagi berlebihan sekarang. Koneksi menentukan segalanya saat ini. Tanpa koneksi, pekerjaan yang stabil hampir mustahil didapat. Saya berdiri di dalam pabrik bangkrut lainnya di Dongguan. Renovasinya saja menelan biaya lebih dari 20 juta yuan. Segalanya sekarang menjadi barang rongsokan. Pabrik itu sendiri, 3 lantai, 6.600 meter persegi. Kantor, asrama, dijual sepotong demi sepotong. Pemiliknya melarikan diri. Upah baru dilunasi setelah menjual logam rongsokan. Pabrik mainan Cangong bertahan selama 27 tahun. Puluhan ribu orang bergantung padanya. Ketika operasi berhenti, semua orang tahu tidak ada jalan kembali. Jalanan di luar langsung mati. Warung sarapan tutup. Toko kelontong kosong. Kontrakan menjadi kosong. Kematian satu pabrik menyeret seluruh lingkungan. Pekerja dijanjikan upah pada tanggal 10. Tidak ada yang datang. Para manajer berencana untuk memburu bos tersebut. Pemilik bisnis asal Taiwan diam-diam mengakui kebenaran, banyak yang sudah pergi. Mesin-mesin menganggur, menunggu pengiriman ke luar negeri. Mereka yang bertahan menderita dalam diam. Jalan-jalan belakang seperti taman hiburan Celing menceritakan kisah yang sama. Dulu ramai, kini ditumbuhi semak belukar. Arena es, toko-toko, pabrik-pabrik hilang, kenangan masa muda terhapus. Ini bukan sekadar cuti tahun baru lebih awal. Ini adalah penutupan permanen. Perusahaan-perusahaan di Shanghai dengan kurang dari 20 karyawan tidak dapat bertahan melewati musim liburan. Mereka tutup sebelum tahun berakhir. Pengangguran meledak. Orang-orang berusia di atas 30 tahun duduk tanpa tujuan, bertanya-tanya kepada siapa mereka bisa mengandalkan diri ketika pendapatan menghilang. Guangzhou terasa hampa. Mal-mal kosong. Pabrik pakaian tidak punya apa-apa untuk diproses. Kelebihan pasokan menghancurkan segalanya. Harga sewa turun, namun bisnis tetap mati. Sebuah supermarket yang menginvestasikan jutaan yuan hanya bertahan 27 hari. Kulkas-kulkas baru dibongkar seperti properti setelah pertunjukan yang gagal. Tukang cukur menangis. Pemilik restoran menangis. Kedai teh susu, toko bangunan, pusat pelatihan, KTV, salon kecantikan, semua orang merugi. Pekerja keuangan dan pialang hipotek kehilangan kewarasan mereka. Dan bagi banyak orang biasa, ini sudah terasa seperti tahun tersulit dalam hidup mereka. Ini adalah akhir tahun dan pabrik-pabrik tutup di mana-mana. Pasar sedang buruk, gudang-gudang meluap dan pabrik-pabrik terus tutup.
Kami datang untuk melihat sebuah pabrik yang sudah tutup. Lusinan dari kami dulu bekerja di sana. Upah seharusnya dibayar di muka, namun pabrik belum memberi kami 1 sen pun. Bahkan menjual kembali barang-barang nyaris tidak menghasilkan keuntungan. Orang yang mencari pekerjaan harus sangat berhati-hati sekarang. Situasi ini mencerminkan apa yang terjadi di Bugawa Avenue di Wuhan. Tempat itu telah menjadi proyek yang terbengkalai. Ini bukan lagi tentang pulang kampung lebih awal untuk tahun baru. Banyak perusahaan, terutama yang berskala kecil dan menengah, tutup lebih awal dan berhenti beroperasi sama sekali. Di Shanghai, banyak perusahaan dengan hanya 5 hingga 20 karyawan tidak dapat bertahan melewati festival musim semi dan tutup sebelum tahun baru. Fenomena ini telah menjadi sangat umum. Ada terlalu banyak orang yang menganggur tahun ini. Saya berusia di atas 30 tahun dan telah menganggur selama setengah bulan. Jika Anda keluar dari pekerjaan dan tidak punya pendapatan, kepada siapa Anda bisa mengandalkan diri? Orang tua, pasangan, semua orang kehilangan uang tahun ini. Hampir tidak ada yang bisa dilakukan di Guangzhou sekarang. Lebih sedikit orang, lebih sedikit pesanan. Pabrik pakaian berjuang tanpa stok untuk diproses. Pusat perbelanjaan kosong. Kelebihan pasokan telah menjadi masalah terbesar. Sebuah mal dibuka dan 1 jam kemudian, belum ada satupun pelanggan yang masuk. Sewa, upah, dan biaya tetap terus menguras uang tunai. Masa kejayaan industri bahan bangunan telah berlalu. Seluruh pasar menjadi sepi. Penutupan perusahaan di seluruh Kuantung telah memicu diskusi luas. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan upah, dan hanya bisa kembali ke kampung halaman mereka lebih awal. Meskipun tahun baru tradisional masih lebih dari sebulan lagi, gelombang pulang kampung sudah dimulai. Di stasiun kereta api Guangzhou dan di kereta hijau di Kungan, para pekerja migran sedang menuju rumah lebih awal. Separuh orang di kota-kota besar sudah pergi. Toko potong rambut tutup satu demi satu. Pemilik toko sarapan menangis. Pemilik toko bangunan menangis. Pemilik restoran menangis. Pemilik kedai teh susu menangis. Pemilik toko material bangunan menangis. Pemilik KTV menangis. Pemilik panti pijat menangis. Pemilik salon kecantikan menangis. Bahkan orang-orang di bidang keuangan dan pinjaman hipotek kehilangan akal sehat mereka. Ini adalah tahun 2026 dan ini terasa seperti tahun yang paling sulit sejauh ini. Restoran, supermarket, bengkel mobil, pusat pelatihan, semuanya tutup. Harga sewa terus turun, namun bisnis tetap gagal. Sebuah supermarket yang menginvestasikan beberapa juta yuan hanya bertahan 27 hari sebelum akhirnya tutup. Lemari pajangan pendingin yang masih baru dibongkar dan dijual. Seluruh mal sedang dikemasi.